kabar? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kita fokus ke masalah yang kita punya, bukan ke kekuatan yang kita miliki? Hari ini aku mengajak kalian kenalan lebih dalam tentang ilmu psikologi yang mungkin bisa merubah hidup kita menjadi lebih mana, yaitu psikologi positif. Gak cuma tentang bahagia aja, tapi tentang bagaimana kita merubah hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kalau kita mundur ke perkembangan awal psikologi, ternyata ilmu psikologi itu memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama membantu orang dengan gangguan mental, yang kedua membantu mengidentifikasi potensi yang kita miliki, dan yang ketiga membantu kita untuk menjadi lebih produktif. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, fokus psikologi ini seakan-akan bergeser menjadi menyembuhkan orang sakit. Seakan-akan psikologi ini hanya membahas tentang trauma, stres, depresi, dan kecemasan. Nah, pada tahun 1998, Martin Seligman saat itu sedang menjabat sebagai Presiden American Psychological Association. Beliau memperkenalkan konsep baru yang disebut positive psychology, yang dimana berfokus pada kekuatan manusia. Sejak saat itu, psikologi positif meledak di berbagai bidang dan bukan hanya berfokus pada psikologi klinis saja, seperti halnya di bidang pendidikan yang berfokus pada karakter dan bukan hanya nilai akademis, di bidang bisnis yang meningkatkan kesejahteraan karyawannya, di bidang militer menjaga agar tentara itu tahan akan stres, hingga di bidang ekonomi dan politik. Salah satu penemuan menarik lainnya dari psikologi positif ini yaitu tentang IQ. Ternyata IQ bisa berkembang sejalan dengan karakter dan mindset kita. Dulu orang berpikir bahwa IQ itu bawaan dari lahir, tapi sekarang dengan mindset berkembang atau growth mindset, IQ bisa meningkat. Dan lebih kerennya lagi, IQ bukan penentu utama dari sebuah kesuksesan. Dalam dunia nyata, kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh karakter, ketekunan, dan pola pikir yang positif. Ada satu temuan besar lagi di psikologi positif, yaitu tentang kekuatan dan rasa syukur. Penelitian membuktikan bahwasanya rasa syukur secara konsisten lebih efektif untuk mengobati rasa depresi dibandingkan psikoterapi dan obat-obatan. Psikologi positif juga membantu kita dalam hubungan sosial. Penelitian menunjukkan mereka bisa memprediksi dengan akurasi 94,7% apakah hubungan pernikahan itu bisa bertahan atau tidak. Dan lebih penting lagi, psikologi positif dapat menemukan faktor yang bisa mencegah perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan. Di bidang kesehatan fisik pun, dampaknya juga luar biasa. Orang yang memiliki emosi positif lebih tahan stres dan lebih cepat sembuh dari penyakit. Tentu saja psikologi positif ini memiliki kritik dari berbagai pihak seperti harapan palsu atau ilusi di dunia yang keras ini. Tapi faktanya psikologi positif ini berdasarkan riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan berstandar tinggi, bukan hanya omong kosong belaka. Psikologi positif juga mengakui bahwasanya hidup penuh tantangan. Mereka tidak bilang jalani saja masalahmu, nanti masalah selesai, tapi mereka mengajarkan menghadapi realitas dengan karakter, harapan, dan makna. Salah satu konsep dalam psikologi positif yaitu flourishing. Apa itu flourishing? Flourishing adalah hidup yang lengkap, bukan hanya bahagia sesaat, tapi hidup yang penuh makna, berkontribusi pada masyarakat, dan membangun relasi yang berkualitas. Seseorang yang flourishing biasanya merasa hidupnya itu bermakna, berkembang secara pribadi, dan memiliki hubungan yang berkualitas.
Sebaliknya, mereka yang tidak mengalami forcing lebih rentan depresi, kesepian, dan kesulitan dalam berhubungan sosial. Jadi penting banget untuk kita bukan hanya mengembangkan emosi positif saja, melainkan juga memiliki makna hidup, relasi sosial, dan berhubungan dengan lingkungan. Jadi teman-teman, psikologi positif bukan hanya mengajarkan kita tentang bagaimana hidup itu bertumbuh dan berkembang, tapi juga tentang mengenali diri kita, tentang menghargai hal-hal kecil, dan hidup itu berarti bukan hanya bahagia sesaat saja. Semoga setelah menonton video ini kita menjadi lebih semangat untuk menjalani hidup untuk diri kita sendiri, keluarga, dan juga lingkungan kita. Dengan berpijak kuat kepada sains, psikologi positif memiliki fondasi kuat, tetapi di sisi lain hal ini dapat pula membatasi keutuhan pemahamannya serta daya gunanya dalam memprioritaskan kebahagiaan dalam hidupnya nyata.